semuanya. Saya berharapnya sih teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan pastinya sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Di video perdana saya di YouTube ini saya akan membagikan sedikit materi mengenai iman kepada Allah. Dalam video saya ini saya akan membahas 5 topik mengenai materi ini. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi persilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Loka Patricia. Saya berasal dari Metro Lampung. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi S1 Psikologi. Baik, kita langsung ke topik yang pertama dari materi iman kepada Allah, yaitu pengertian iman kepada Allah. Namun, sebelum kita ke pengertian iman kepada Allah, alangkah baiknya jika kita mengerti apa sih itu iman. Baik, jika ditinjau dari segi bahasa, iman berarti menerima atau percaya. Dan dari bahasa Arab, amana yu'minu. Sedangkan jika ditinjau dari segi makna, iman adalah tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, atau meyakini dengan hati, menegaskan dengan lisan, lalu mengamalkannya. Dari kesimpulan tersebut kita dapat mengartikan bahwa iman kepada Allah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu mengamalkannya dengan perbuatan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan segala keagungannya. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu dalil tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dalil nakli yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 163 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kemudian kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu pengertian wujudullah. Wujudullah atau wujud Allah adalah sesuatu yang batihiyah, atau segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian. Namun karena sudah umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak perlu lagi pembuktian. Kemudian kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu pengertian tauhidullah atau tauhid. Tauhidullah atau tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam zat maupun asma wa sifat dan af'al atau perbuatannya. Secara sederhana, tauhidullah ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga yaitu sama wa sifat. Kemudian kita akan membahas satu-satu mengenai tingkatan-tingkatan tersebut. Yang pertama tauhid rububiyah. Secara etimologi, kata Rob memiliki arti menciptakan, memberikan rezeki, memelihara, mengolah, dan memiliki. Jadi, bisa dikatakan bahwa tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala bentuk macam ibadah itu hanya boleh untuk Allah dan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sama wa sifat. Al-sama artinya nama-nama,
dan as-sifat artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode iman al-sama as-sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama isbat dan yang kedua nafyu. Maksud dari isbat itu yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Contohnya seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pengampun, dan lain-lain. Intinya segala kesempurnaan milik Allah. Dan yang kedua yaitu nafyu, maksudnya menolak segala asma wa sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah disamakan dengan makhluk yang lain, kemudian Allah memiliki orang tua maupun Allah memiliki anak. Dan yang terakhir, topik yang terakhir yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terbebasnya jiwa manusia dari takut mati. Maksud dari terbebasnya jiwa manusia dari takut mati ini, jika dalam diri kita sudah tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan takut mati. Yang kita takutkan adalah cukup atau tidaknya bekal kita untuk perjalanan menuju akhirat atau perjalanan sesudah di dunia ini. Karena di dunia ini kan hanya sementara. Daripada sibuk mikirin hal-hal yang pasti seperti kematian, lebih baik kita mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terbebasnya jiwa manusia dari takut tidak mendapatkan rizki. Jika keimanan ini sudah tertancap dalam diri kita, kita tidak akan takut tidak mendapatkan rizki. Karena apa? Sebelum kita diciptakan ke dunia ini, Allah itu sudah menggariskan takdir kita, mulai dari rizki kita seberapa porsinya, mulai dari jodoh kita, mulai dari orang tua kita dan lain-lain. Karena setiap orang itu memiliki porsi rezeki yang berbeda-beda, seperti itu. Dan yang ketiga, hati yang selalu ingat kepada Allah. Jika keimanan itu sudah ada dalam diri kita, maka setiap kegiatan yang akan kita lakukan itu kita melakukannya untuk Allah, melakukannya untuk kebaikan, seperti itu. Dan yang keempat yaitu sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Jika kita sudah memiliki keimanan kepada Allah, maka ketika kita menghadapi atau menerima cobaan, yang ada dalam diri kita adalah mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena Allah apa? Allah masih sayang dengan kita, Allah masih memberikan cobaan terhadap kita, Allah masih ingin menaikkan derajat kita. Dan ada di Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar dari kemampuan hambanya. Dan yang terakhir yaitu terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Maksudnya, jika keimanan itu sudah ada dalam diri kita, maka kita akan menjauhi hal-hal yang sangat dibenci Allah. Misalnya sifat-sifat yang tadi saya sebutkan. Karena sifat-sifat ini atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang seperti sifat egois, kikir, dan rakus ini tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini adalah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penafsiran, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا